Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa awladihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'ina sholihin wa ulama'i wal wali wal khusus Syekhatul Qadir Jailani wa ila rabbil alamin wa fi jika masyurikin sastra Wa ila ma'rum Bapak Ustaz Yudhani Subhanahu wa ila arwahi jami'ah al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan fi Korea desa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sadayana tiasa dikumpulkan dari Allah di dalam majelis ilmu, majelis yang mulia ini, yang mana tanpa kita digerakkan oleh Allah tidak mungkin kita bisa sampai ke majelis ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari terus kita sama-sama selalu bersyukur, selalu menyatakan bahwa semua ini yang berperanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekeluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sholihin, kemudian keluarga sadayana, semoga sadayana menang syafaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita menjadi umat yang mengaku menjadi umat Islam, tentu kita wajib hukumnya untuk mengikuti teladan kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baginda Rasulullah merupakan manusia yang istimewa, manusia yang pantas kita teladani, kita ikuti, dan juga senantiasa menjadi pedoman akhlak kita sehari-hari. Karena di dalam diri Rasulullah, di situ sudah lengkap tentang pengajaran babakan jasmania, lebih-lebih babakan tentang rohaniyah. Maka sudah sepantasnya kita yang mengaku menjadi umatnya Rasulullah, wajib bagi kita untuk mengerti
apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah tidak hanya sebatas jasmaniah, tetapi kita juga wajib mengikuti Rasulullah juga di ranah ruhaniyah. Mengapa? Karena Rasulullah merupakan penyempurna bagi nabi-nabi terdahulu. Bukan berarti nabi terdahulu itu tidak sempurna, tidak. Beliau nabi terdahulu, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Hud dan sebagainya sampai dengan Nabi Isa, itu beliau juga sempurna membawakan ajaran Islam pada zamannya sesuai dengan kondisi umatnya pada waktu itu. Maka yang dimaksud Rasulullah sebagai penyempurna adalah ajaran yang dibawa Rasulullah ini relevan atau sesuai dengan kondisi zaman umatnya pada saat ini. Bayangkan jika Rasulullah hanya mengajarkan jasmaniah saja. Kalau Rasulullah tidak mengajarkan ilmu babagan hati atau hakikat, yang diajarkan hanya babagan syariat, maka Islam yang dibawa oleh Rasulullah tidak akan dikatakan sempurna. Mengapa? Karena semakin akhir zaman, justru kondisi ruhaniyah umat manusia itu semakin tidak beretika kepada Allah. Maka juga dibutuhkan ilmu yang namanya ilmu hakikat, ilmu yang menjadikan hati kita hanya bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah sepantasnya bagi kita yang mengaku menjadi umat Islam itu harus memenuhi beberapa tingkatan. Yang pertama adalah iman, yang kedua Islam, baru yang ketiga ihsan. Tingkatan iman, tidak semua orang diberi oleh Allah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak saudara-saudara kita yang mungkin di sekitar kita bahkan tidak mau tahu dan tidak tahu siapa itu Allah. Banyak di antara saudara-saudara kita yang hidupnya itu tidak mengenal dirinya, apalagi terlebih mengenal Tuhannya. Maka ketika kita sampaikan tentang babagan ilmu dinul ahad, kebanyakan dari mereka menolak. Mengapa menolak? Karena pintu hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dibukakan pintu hidayahnya kepada dirinya. Maka bagi ibu-ibu yang dibukakan pintu hatinya oleh Allah, digiring untuk menerima ilmu dinul haq, kemudian mengamalkannya dan istiqomah menjalankannya, itu merupakan nikmat yang sangat tidak terhingga, tidak bisa dinilai dengan dunia seisinya. Karena apa? Bayangkan manakala seorang hati manusia tidak ketemu Tuhannya ketika di dunia, apalagi terlebih di akhirat, maka bisa kita lihat di dunia saja
hidupnya pasti sudah mengalami yang namanya siksaan. Siksa neraka, siksa kubur itu sudah dialami ketika masih hidup di dunia. Apa wujud siksaan yang nyata neraka maupun siksa kubur ketika di dunia? Yaitu ketika di dalam hatinya katanya beriman, tetapi hatinya masih penuh dengan rasa panas. Maka mari kita cek hati kita. Masihkah di dalam hati kita ada rasa panas, ada rasa tersiksa, ada rasa marah, sewot, benci, dendam. Itu wujud suatu siksaan. Manakala siksaan itu terus-menerus tidak engkau segera padamkan, siksaan hati itu akan menjadi siksaan fisik. Marah yang engkau terus-terusan tidak engkau segera padamkan, itu menjadi siksaan ke arah jasmani. Merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling hebat, ke arah jasmani. Merasa memiliki dendam, merasa memiliki cinta terhadap dunia, itu pun juga menjadi jasmaniah kita, menjadi ikutan tersiksa. Maka ada pepatah, di dalam jiwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Gitu. Agar tubuh kita sehat, yang pertama kali kita teliti adalah jiwa harus kuat. Apa itu jiwa? Jiwa itu ruh. Ruh wajib untuk terhindar dari 4 belenggunya hawa nafsu. Nafsu paru-paru, nafsu perut, nafsu otak, nafsu. Yang keempat apa? Ruh. Ya. Bolak-balik biar ingat. Fokuskan hati kita agar selalu jangan sampai munculnya 4 nafsu ini kelamaan. Syukur-syukur untuk muncul. Dengan cara apa? Yaitu dengan adzikru bisiril asrar. Hanya itu. Sholatmu, zakatmu, infakmu, puasamu tidak akan bisa menjadikan 4 nafsu ini terbelenggu. Masih sholatnya 1000 rakaat jengkang-jengking, puasanya tiap hari, bahkan puasa ngebleng 3 hari pun, bahkan hajinya ratusan kali bolak-balik, tidak akan menjadikan rohaniah kita terbebas dari belenggunya hawa nafsu, manakala tidak dibarengi dengan adzikru bisiril asrar. Itulah ajaran Rasulullah. Cuman mengapa selama ini para alim ulama tidak lekas-lekas menyampaikan di tengah umat? Dari kita kecil, TK, SD, SMP, SMA, sampai segede sekarang, yang disampaikan babakan ilmu syariat. Mengapa para ulama kok tidak berani menyampaikan ilmu hakikat? Padahal itu juga ilmunya Rasulullah Muhammad SAW. Karena apa? Karena ada bisikan hawa nafsu, jika ilmu ini tersampaikan, maka akan menjadi fitnah takutnya.
Takutnya manakala umat ini belum dewasa secara syariat, kok ilmu hakikat disampaikan itu menjadi fitnah. Mengapa? Takutnya orang nggak lagi mau sholat, nggak mau lagi puasa, nggak mau lagi haji dan sebagainya. Karena sudah merasa ketemu Gusti Allah. Pas mangan, pas minum, pas nyangkul. Tetapi itu proses. Memang prosesnya seperti itu. Nek panjenengan ada rasa kok ujuk-ujuk wis wegah ngapa-ngapain ya, salat ra gelem, puasa ra gelem, pokoknya wis meneng wae. Karena di situ engkau merasa ketemu Allah. Kalau engkau mengalami seperti itu, ya nikmati aja. Itu merupakan bagian dari proses. Kok proses itu diteruskan ku Allah menjadi sempurna? Sempurnanya proses itu adalah engkau kembali ke syariat. Sempurnanya proses ilmu ini adalah engkau kembali ke syariat. Banyak orang yang belajar ma'rifat, tawanti-wanti begitu. Ketika sudah dikenalkan dengan Tuhannya, ketika oleh sang mursyid dikenalkan siapa Tuhannya dan bagaimana caranya ketemu Tuhan, dirinya sudah betul-betul merasakan nikmatnya ketemu Tuhan dalam rokok, dalam tidur, dalam macul, dalam nyeruput kopi. Akhirnya dia sudah nggak mau yang namanya syariat. Banyak yang terjebak di sini. Nah ini proses. Karena apa? Karena cara Allah membersihkan kepentingan syariatmu dari belenggunya nafsu itu ya di sini. Cuman ingat, sempurnanya makrifat adalah ketika engkau kembali ke laku syariat. Sehingga syariat ini akan lebih sempurna karena sudah dibarengi dengan ilmu makrifat. Tak runtut gini Bu, jenengan dan saya itu waktu kecil belajar syariat nggih. Diajari sholat, wajib 5 waktu, puasa gitu nggih. Kita belum diajarkan bagaimana cara ketemu Allah. Kita diajarkan ya pahala surga, takut neraka, takut siksa ya gitu nggih. Itu semua ke bawah makhluk. Ketika syariat ini engkau sudah ngaji thariqah, terus ngaji hakikat, isinya sholat itu apa, isinya puasa itu apa, dan sampai ke level makrifat, engkau harus kembali ke syariat lagi. Artinya apa yang diajarkan Rasulullah ya harus kita ikuti, jangan ditinggalkan. Mas, kok saya belajar ilmu ini kok malah malas sholat, malah males ngapa-ngapain ya. Sing penting hatimu itu duduk di tajalli Allah, bukan karena keinginan hawa nafsu. Tetapi jangan kelamaan di situ. Ingat, Rasulullah itu ketika Isra ya, laku syariat dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, itu laku syariat, kemudian naik hatinya, pemahamannya menuju Sidratul Muntaha, langit sab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sana Rasulullah ketemu Allah Subhanahu. Sejatinya itu ya di dalam hatinya, kekosongan hatinya, ketemu hidup Allah. Tetapi Rasulullah nggak mau berhenti di situ. Rasulullah kembali ke bumi. Artinya apa? Berarti Rasulullah itu nggak ninggal ke syariat. Justru dengan turun ke bumi membawa kemakrifatan, sudah ketemu Gusti Allah, sehingga sholatnya sempurna,
ngajinya sempurna, puasanya sempurna, sholat ya enggak menjadikan dirimu sombong, nggih. Terus puasa yang enggak menjadikan dirimu pengen sugih, pengen sakti ya enggak. Haji pun ya menjadikan dirimu haji yang karena paham ilmunya, sudah ketemu Gusti Allah. Ya. Makanya jangan pernah heran ketika engkau diperlihatkan oleh Allah, mohon maaf, kok Mas Vicky gini, Mas Vicky gitu, ya. Punten, itu saya pun lagi berproses, Bu. Ya. Kok Mas Vicky yang dulunya gini, sekarang gini, ya. Gak usah heran, tak uling. Itu pun juga bagian dari proses perjalanan rohaniah saya. Ya. Agar apa? Ditempa betul, agar laku syariat kita nanti betul-betul menjadi laku syariat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Titik kesempurnaan nanti adalah 5 waktunya rajin, jamaahnya rajin, puasanya rajin, sunnahnya rajin, ya. Titik kesempurnaannya di situ. Ditambah lagi zakatnya sampai dengan hajinya, tetapi sudah dibarengi dengan hati yang bersih dari kekotoran hawa nafsu. Paham maksud saya tadi? Paham Ibu? Jadi lihatlah bahwa perjalanan rohaniah seseorang itu seperti itu. Sungguh rugi manakala seorang manusia tidak diproses oleh Allah mi'raj kepada Allah. Jadi dia itu hanya melakukan aktivitas syariat, laku jasmaniyah Isra dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, rajin ke masjidnya, rajin puasanya, rajin hajinya, tetapi tidak dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dijumpakan dirinya dengan Allah, sehingga dalam laku syariatnya tidak membawa kemakrifatan, yang ada pasti sombong, ya. Yang ada adalah ujub, riya, takabur, pamer, merasa lebih baik. Coba angan-angan, amal yang seperti itu diterima oleh Allah atau enggak? Di dalam Al-Quran dikatakan, amalnya orang-orang yang tidak dibarengi dengan makrifat ibarat debu di atas batu diguyur air hujan, lengi. Maka Bu, amal panjenengan yang mungkin masih sedikit, tetapi dibarengi dengan hati yang sadar bahwa amal itu adalah pemberian Allah, itu jauh lebih mulia dibanding 1000 amal, tetapi tidak dibarengi dengan perjumpaannya dengan Gusti Allah. Lebih sempurna lagi amal yang 1000 dibarengi dengan kemakrifatan kepada Allah. Maka jangan sedih, Mas, geus umur 50 erek salat duha ge hese kan sida. Nggih Bu? Hese ya. Arek hese kumaha, tas subuhan kudu masak. Tas masak kudu bersih-bersih. Tas bersih-bersih kudu nyese. Tas nyese kudu mencekan awak sorangan ndak geus pegel. Salagina moal ieu mencekan. Akhirnya apa? Udah 50 tahun tidak bisa sholat duha. Daripada engkau sedih, lebih baik hatimu nyawang Allah, yang menjadikan dirimu duha dan tidak duha itu ya Gusti Allah.
Yang penting manakala aktivitas apapun, bah tadi masak, bah nyese, nyetrika, tolong barengi dengan azikru bisiril asrar. Hatimu kudu selalu nyawang Gusti Allah. Wal awalu wal akhir, di setiap apapun Allah, di akhir apapun ya Gusti Allah. Kalau memang seperti itu di hatimu, ketika suami memuji, mak hebat nih, setrikaan beres, imah bersih, masakan genah. Kira-kira di hati masih mumbul enggak? Di hati masih terbang enggak? Masihkah di hati ada pengakuan aing gitu? Masih enggak? Kalau itu masih, berarti tandanya hatimu masih menduakan Gusti Allah. Yang bener gimana? Hatimu kudu nyawang, sing muji iku Gusti Allah, sing dipuji ya Gusti Allah. Karena apa? Yang menggerakkan semua itu ya Gusti Allah. Berarti sejatinya khotim ala khotim, Gusti Allah memuji Gusti Allah. Kenapa kok dirimu yang kegeeran? Gak seringnya gitu nih Bu. Diri kita yang kegeeran. Ya. Giliran masakan gak enak dicela suami, marah napa mboten? Marah enggak? Nyesewot enggak? Ayenak mah. Hah? Ndak ayenak. Cekene di imamah sewot. Ya Allah. Itu karena diri kita lupa wajibnya ruhaniyah untuk selalu nyawang Gusti Allah. Praktek Bu. Makanya nek bapak marah-marah itu jenengan sing mesam-mesem. Karena apa? Sing kok delem dudu bapak sing marah, tetapi Gusti Allah sing lagi marah. Kembali tentang Rasulullah Muhammad SAW. Apa hakikat Muhammad di dalam diri kita? Kalau Muhammad secara syariat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Lantas apa hakikat Muhammad? Terus kemudian mengapa kita diwajibkan bersolawat? Dan apa hakikat solawat? Kita harus paham. Biar kita nggak hanya ikut-ikutan maca solawat, tidak paham tentang hakikat solawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Sekarang tolong apa yang saya sampaikan ini dicerna dengan hakikat ya Bu. Jangan dicerna dengan syariat karena beda. Jika secara syariat Muhammad itu adalah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara hakikat Rasulullah itu adalah utusannya Gusti, Rasul utusan Allah, Rasulullah utusannya Gusti Allah. Sekarang ada enggak yang bukan utusannya Allah? Hujan itu turun diutus Allah enggak? Coba ngenen Bu. Hujan turun itu diutus Allah apa bisa turun sendiri? Diutus Allah nggih. Berarti bukan diutus manusia ya.
Udan mandek, udan turun enggak ya? Itu semua adalah perbuatan Gusti Allah. Ayam berjalan itu utusan Gusti Allah bukan? Allah nggih. Bapak ayam merengut itu utusan Gusti Allah, apa bisa merengut sorangan? Nek isik ngomong merengut sorangan, berarti kita belum bisa melihat Gusti Allah. Tak jamin hatimu akan berpenyakit. Tapi jika engkau sudah sadar siapa Rasulullah sesungguhnya, maka syahadatnya itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Aku sebagai Muhammad ini adalah utusan Gusti Allah. Rasulullah itu sadar kalau dirinya hanya utusan Gusti. Nek utusane berarti cuman manut Gusti Allah. Rasulullah itu nggak bisa ngarang kitab, nggak bisa ngarang Quran, nggak bisa jalan, nggak bisa dakwah, nggak bisa perang, karena dirinya sadar hanya utusan Gusti Allah. Jadi syahadat Muhammad ini ya kudu masuk manjing di dalam hatimu. Ini yang menjadikan rusaknya akhlak manusia itu karena tidak dijelaskan hakikat syahadat Muhammad Rasulullah. Oh, kalau gitu berarti semua alam semesta ini terjadi dan bergerak atas utusan Gusti Allah. Berarti siapa sejatinya Muhammad? Ya diri. Muhammad itu yang terpuji. Tidak akan dirimu sadar bahwa dirimu itu hanya diutus Allah manakala dirimu masih belum terpuji. Gitu nggih? Nek atine menungso itu belum terpuji, tidak mungkin sadar bahwa dirinya hanyalah diutus Gusti Allah. Pasti merasa dirinya yang sholat, dirinya yang pintar lah gitu nggih. Sing sugih, sing ahli ibadah, sing ahli apapun, nggak akan sadar bahwa semua itu adalah utusan Gusti. Karena apa? Hatinya belum menjadi Muhammad. Hatinya belum menjadi Muhammad, belum terpuji. Mengapa belum terpuji? Masih banyak kekotoran di dalam hati. Nek dirimu sudah hatinya bersih dari 4 nafsu itu, amarah, lawamah, ya, terus kemudian nafsiyah sama ruhaniyah, 4 ini, paru-paru, perut, otak sama ruh. Berarti hatimu baru dikatakan hati yang Muhammad, hati yang terpuji. Kalau sudah duduk di situ engkau sadar, oh diri ini sejatinya hanya diutus Allah, berarti syahadatmu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu baru dikatakan syahadat yang betul. Syahadat yang betul manakala dirimu sudah menyadari hanya harus manut terhadap Gusti Allah. Berarti hilang pengakuan, Bu. Yang ada adalah pengakuannya Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti diri kita paham setiap alam semesta dan di luar alam semesta ini diri yang satu sejatinya, yaitu sapa? Gusti. Diri yang satu. Gak ada diri yang dua, satu Allah, satu setan, itu gak ada. Kalau ada dua, semisal sing apik-apik bagianku ya Allah, sing elek-elek bagianmu ya setan, semisal gitu. Berarti Tuhan ada dua. Paham maksud saya nggih? Contoh,
Kebaikan datangnya dari Allah. Keburukan datangnya dari setan. Berarti Tuhan ini ada dua. Karena bagiannya Allah untuk kebaikan ngatur wong sing apik-apik, bagiannya setan kudu sing ngatur wong gen dadi jelek. Berarti Tuhan ini ada dua. Nek engkau renungi sejatinya jelek maupun buruk ini, meskipun baik melalui malaikat, jelek melalui setan, sejatinya sapa sing sang maha dalam? Gusti Allah kan? Nah, sejatinya semua alam semesta ini esa. Tidak ada keterpisahan antara diriku dan dirimu ini, nggak ada. Kita ini diri yang satu, nggak ada. Darahku dan darahmu itu nggak ada keterpisahan. Bahkan diri kita dengan telek lencong itu yang nggak ada perbedaan. Tidak ada keterpisahan. Karena diri kita tertutup melihat telek lencongnya, sehingga kita jijik menginjak telek lencong. Ibu-ibu paham telek lencong nggak? Hah? Ayat di dia. Telek lencong ayam yang mengeluarkan tai, terus bau banget itu. Itu di kita dengan telek lencong itu nggak ada bedanya. Tidak ada keterpisahan. Semua itu ada Nur Muhammadnya. Ada Nur Muhammadnya, sang penciptanya, yaitu Gusti Allah. Nek wis paham hakikat Muhammad, diri Muhammad itu diri yang terpuji, engkau baru sadar Rasulullah, kita semua ini, alam semesta ini adalah sejatinya hanya diutus Gusti Allah. Matahari dari timur ke barat itu hanya diutus Gusti. Berarti tidak mungkin matahari bisa bergerak sendiri. Lah gitu nih Bu. Padi dari kecil sampai bisa panen itu ya diutus Gusti Allah. Tidak mungkin padi bisa tumbuh sendiri. Jantung kita berdetak itu ya diutus Gusti Allah. Kapanpun dihentikan itu ya hak Gusti Allah. Nek dirimu sudah pasrah di ayena, meninggalnya meninggal yang husnul khotimah. Wes kecanda nggih. Syahadat Muhammad nggih. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Sesungguhnya Muhammad itu adalah diri kita yang terpuji. Muhammad Rasulullah, baru kita sadar kita berjalan hanya dijalankan Gusti Allah. Kita ke masjid dijalankan Gusti Allah. Kita nyeseh dijalankan Gusti Allah. Kalau sudah di situ berarti dirimu betul-betul sudah bersahadat. Nek belum di situ, sahadatmu masih sahadat omong kosong. Berarti orang-orang yang masih belum sadar dirinya itu utusan Allah, berarti dirinya belum sadar, belum mengikuti Nabi Muhammad yang sudah menyatakan wa anna Muhammad adalah utusan Allah. Yang terakhir itu Nabi, Khotamul Anbiya. Kalau Rasulullah itu sejatinya semua selain Allah itu diutus oleh Gusti Allah. Kalau yang terakhir itu adalah Nabi, Khotamul Anbiya. Enggak ada Khotamul Rasulillah, itu enggak ada. Yang ada adalah Nabi penuh, tuh beda. Maka Bu, sadari bahwa sejatinya kita ini akan menjadi syahadat yang murni ketika hati ini kuncinya sudah menjadi Muhammad. Apa tadi Muhammad? Yang terpuji. Kok masih kita ada rasa sewot, sebel? Itu kira-kira jiwa Muhammad bukan? Bukan nggih? Meskipun setiap hari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, preta. Ya nggih? Preta gitu. Tahu pret enggak? Preta. Ngomong kok
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Awas sia. Engke lamun untuk dibalikan eta sair aing semisal masih boga sewa. Berarti jiwanya belum jiwa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Awas sia. Masih gitu teh. Berarti hatinya masih jauh dari utusannya Gusti Allah. Wong lucu ya. Mulut mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hati ngomong awas salaki. Ajong imah moal dicatah deui. Hatina masih dalam pepanas, masih dalam siksaan api neraka. Karena apa? Kuncinya tadi adzikru bisiril asrar. Banyak apa banyak yang seperti itu, Bu? Wakeh nggih. Sing kiai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Awas lamun amplopna engke entek gede. Ya Allah. Cara ibarat penyakit itu sudah stadium akhir. Penyakit umat manusia itu sudah stadium akhir. Karena apa? Ilmu ini enggak buru-buru dikasih dari dulu. Nah gitu nggih? Jenengan umurnya berapa? 40. Kenapa enggak dari dulu umur 20 diterangkan ilmu ini? Kalau dari dulu umur 20 diterangkan ilmu ini, insya Allah jenengan bukan ahli ghibah, bukan ahli cerewet, bukan ahli ngomel, bukan ahli sewot, bukan ahli nyerikan salaki, bukan ahli macam-macam. Saya nih disampaikannya baru umur 40 tahun. Kajen ndak Rasulullah ke jadi Rasulullah umur 40 tahun. Berarti sempurnanya ketika umur 40. Maka hati-hati, Bu. Nek umur 40 tahun itu hati dan jasmaniah belum nata, itu repot. Nih. Nek umur 40 tahun itu hati dan jasmaniah belum nata, repot. Ya. Hatinya sudah semakin tebal. Ya. Dikandani semakin hese. Diasupkan ilmu malah ya. Sehingga hatinya dalam keadaan keras. Nek secara dohiriyah memang 40 tahun sing mapan, ya usahane wis mapan lah gitu nggih. Anak wis boga, syukur-syukur wis boga inju. Tetapi sing paling penting umur 40 tahun, hati anjenak kudu ngeskati mu Gusti Allah. Kira-kira ayat perbedaan tuh, ayat bedanan tuh, ayat bedanan tuh, ayat perubahan tuh. Ya. Bu Rima yang biasanya kesalaki merengut, Ayana soleh. Daita teh Gusti. Cek bapak nak lamun duit jenuh diaku Allah. Duit satik jaku Allah. Berarti aing tadi dianggap lain gitu, Pak. Makanya belajar, ayo belajar kita atau pepatahan lain. Maksudnya Mas Fikri lain gitu. Orang teh kudu sadar siapa diri orang, siapa Gusti Allah. Lamun geus paham siapa diri orang, sesungguhnya Muhammad utusan Allah, baru kita ketemu Gusti Allah. Yang masih hesek naon Bu? Masih hesek naon? Merasa apa yang paling hesek? Masih. Sewot. Satik ya. Tapi cepat sadar ya. Lamun ayat itu wajar.
Tapi sing paling penting tereh sadar. Itu. Karena apa? Diri kita masih nginjek di lamun geus dikubur di tanah moal deui deh. Gitu nggih. Artinya apa? Kesempatan kita untuk selamat itu ya cuman masih di dunia, Bos. Jangan kau sia-siakan. Ya Allah, pagi duit, siang kerja duit. Pokoknya isinya tuh duit. Gimana caranya itu nginjek-nginjek batur, duitnya akeh, bisa gembeleng, Masya Allah. Ingat, di sekitar kita itu sudah banyak Allah mencontohkan tentang kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah engkau bangga-banggakan, gak perlu. Tapi insya Allah jika diri kita sudah kesiram, kegerojok terus ilmu dinul haq ini, tidak akan menjadikan diri kita bahagia. Meskipun dohir ditempatkan sugih, alim, ahli ibadah, tetapi rohaniyah tetap selamat. Itu hakikatnya sholawat. Ya. Jadi sholawat itu bukan hanya Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah berilah keselamatan kepada Muhammad. Ya. Tapi engkau kudu paham Muhammad itu siapa? Hatimu yang terpuji. Ketika engkau melantunkan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, ya balik nyang dirimu sendiri. Nek Nabi Muhammad ya sudah dengan kemuliaannya. Maka dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, yaitu ketika Allah dan Muhammad itu melantunkan sholawat untuk kebaikan kepada dirimu. Karena apa? Dirimu sudah paham sejatinya siapa, tidak lain kita semua ini dan seluruh alam semesta ini dari diri yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sing sejatine sholawat ya Allah dewe. Paham Ibu? Ya insyaallah. Jadi jangan kau gunakan sholawat itu untuk nodong Allah, untuk ben sugih, untuk ben punya jabatan, untuk penglarisan. Jangan. Rugi. Karena apa? Sholawat itu sejatinya adalah menjadikan dirimu selamat fid dunya wal akhirah. Jangan hanya minta selamat di dunia. Maka kita di dalam berdoa kepada Allah itu tidak ada perantara. Bagi ahli ma'rifat, ahli syuhud, tidak ada perantara. Pernah dengar kalau di dalam ranah syariat tidak salah karena makomnya harus seperti itu dulu. Tetapi bagi panjenengan yang sudah di-upgrade imannya, kalau berdoa dengan Allah tidak ada jarak, tidak ada perantara. Nek di dalam syariat diajarkan kalau mau menghadap Pak Presiden ya kudu ketemu bupati, ya gitu nggih. Ketemu menteri baru ketemu Pak Presiden. Itu nek syariat. Ora salah, tetapi memang makomnya seperti itu. Tetapi bagi makom ahli tauhid tidak ada jarak, tidak ada keraguan. Berdoalah kepadaku maka akan aku kabul. Ud'uni astajib lakum. Karena apa? Aku dan kamu itu sangatlah dekat. Bahkan aku lebih dekat min hablil minawarid dari urat
nadi. Kenapa kok butuh perantara? Kenapa? Karena adanya keraguan. Lagi tinggi, Bu. Karena kita belum kenal Tuhan kita. Seolah-olah Gusti Allah itu jauh sana. Lagi tinggi. Sing bisa nyampaikan Nabi Muhammad, sing bisa nyampaikan para wali, para aulia. Kalau secara ilmu iya kita mengenal Allah lantaran Nabi Muhammad, lantaran para guru-guru kita, para wali, betul. Tetapi secara hakikatnya Nabi Muhammad, para wali itu semua kegolong makhluk. Sing arane makhluk lah haula wala quwata, tidak ada daya dan kekuatan. Berarti langsung wae jeglek ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ingat, kita harus punya etika syariat. Apa? Untuk mengingat jasa Nabi Muhammad, ya kita bersolawat sebelum berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang secara hatinya, hakikatnya ya diri kita yang terpuji. Jadi kalau diri kita sudah yang terpuji, tidak akan ada jarak dengan Allah, tidak ada. Ada etika, kita harus bertawasul dengan para aulia, para wali, guru kita menyebutkan Syekh Abdul Qadir Jailani, guru-guru kita. Itu adalah etika hablum minanas, bukan sebagai untuk yang mengantarkan doa kepada Allah Subhanahu. Enggak. Tak jamin Rasulullah pun mengajarkan seperti ini. Karena apa? Rasulullah menyatakan dirinya la haula wala quwata illa umatku, aku itu enggak bisa apa-apa. Ya, aku ini hanya makhluk biasa. Aku hanya utusannya Allah. Berdoalah kepada Allah langsung. Ud'uni astajib lakum. Berdoa dengan Allah itu enggak butuh perantara apapun. Enggak. Karena apa? Yang menggerakkan doamu itu ya Allah. Lah kok malah butuh perantara? Enggak mungkin. Karena apa? Setiap dirimu sudah digiring berdoa, artinya akan diwujudkan takdir yang engkau doakan. Ya. Mbuh kapan pasti akan terkabul. Ya Allah, berilah hamba anak yang soleh. Engkau dikirim berdoa seperti itu tanda bahwa anakmu akan menjadi anak yang soleh. Kalau engkau untuk berdoa saja enggak dikirim, komo anaknya menjadi anak yang boro-boro, bos. Maka bersyukur kalau engkau dikirim berdoa, itu tanda dari Allah dibocorkan tentang rahasia takdir. Jadi jangan kegeeran doamu itu yang dikabulkan, enggak. Semua sudah ditetapkan Gusti Allah. Contoh engkau punya hajat. Engkau punya hajat sudah dikirim berdoa sama Allah. Ya Allah, jadikanlah hajat nanti hajat yang engkau ridhoi, hajat yang barokah, hajat yang memberikan manfaat, hajat yang memberikan kenikmatan lahir dan batin, dan menjadikan aku semakin dekat dengan engkau. Insya Allah jika engkau sudah dikirim doa seperti itu, tanda Allah memberikan barokahnya hajat panjenengannya. Beda kalau doanya itu enggak dibarengi bahwa itu datangnya dari Allah. Pasti gini, aku pokoknya pengen hajatnya hujan terang gitu nggih. Aku pengen wong sing wakeh, manganan sing enak, duite wakeh. Itu datangnya dari nafsu, bukan dibarengi makrifat Gusti. Itu bukan tanda yang baik, bukan. Ya, beda nggih. Justru engkau harusnya bersedih. Kenapa kok berdoaku doa masih nodong Gusti untuk memenuhi nafsu, hasrat nafsumu. Karena nafsu basariah manusia itu selalu ngajak sing penak penak. Tetapi manakala
penak-penaknya itu dibarengi dengan itu datangnya dari iradahnya Allah, tidak masalah. Tetapi syaratnya engkau kudu sadar donga iku cuman diutus Gusti, berarti Rasulullah. Beda nggih? Beda nggih? Tetapi hatimu kudu Muhammad dulu, harus bersih dari kepentingan hawa nafsu. Kalau enggak gitu Bu, wes saking hayang memenuhi nafsunya, pengen nodong Allah, ngundang kiai 10 orang marem, ngundang kiai wong 20, ngundang sekampung doakan bareng-bareng, baca Al-Quran, baca sholawatan 1000 kali. Tujuannya apa? Untuk menghadap selain Allah. Wujudnya apa? Biar tidak hujan. Itu gerakannya hawa nafsu. Jal praktek nih Bu, praktek nih. Ya, nggak perlu nanya saya lagi, nggak perlu. Sudah dikasih ilmunya, tinggal dipraktekkan. Sadari wal awalu wal akhir, di awal niat iku datangi Gusti Allah. Engkau digerakkan berdoa, sing doakan Gusti Allah. Kok sukses? Itu pun ya karena Gusti Allah. Lak penak nggih? Hati yang sudah pasrah, hati yang sudah Muhammad, sudah terpuji. Kalau belum itu, engkau syahadat masih syahadat palsu. Maka hakikat sholawat itu ya untuk dirimu sendiri, untuk diri Allah sendiri, ya, bukan untuk makhluk, bukan untuk yang lainnya, tetapi semua dalam keahatan keesaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru bersyukur kalau engkau digiring, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Hatimu kudu madhep yang Gusti Allah. Meskipun lisanmu menyebut Nabi, tetapi sadari di dalam dan di luar Nabi itu ya Gusti Allah. Yang hakikatnya ya nggak ada bedanya dengan diri kita sendiri. Kalau di situ sudah betul sholawatnya, engkau tidak akan menjadi penyembah Muhammad, Nabi Muhammad, tetapi engkau akan menjadi penyembahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Nabi Muhammad tuh nggak ingin dirinya dipuja-puji nah gitu nggih. Tidak ingin dirinya disembah-sembah makhluk. Lah kalau pengen Nabi Muhammad disembah, dipuji-puji, mungkin Nabi Muhammad sudah kaya raya Bu, datang bawa amplop lah gitu nggih. Datang kudu bawa gedang, datang kudu bawa Alphard, Pajero ya. Nek ulama sing cerdas kalau dikasih seperti itu ya cukup. Apa yang engkau butuhkan, yang tidak engkau butuhkan engkau sedekahkan ke fakir miskin. Kuabeh diuntal ya. Mobil diuntal ya, dikasih duit diuntal, dikasih gedang diuntal ya. Itu ulama ulama yang bukan warasatul anbiya, tidak mencerminkan akhlaknya Rasulullah, tersilokan dengan urusan dunia ini. Nah gitu nih Bu. Jadi Nabi Muhammad itu di dalam Al-Kahfi 110 dikatakan kul
innama ana basarun mislukum, katakanlah Muhammad bahwa aku ini sama dengan kalian. Muhammad itu kan ngomong, umatku, aku itu podo dengan kamu. Nek podo itu ya rasa nyembah aku, nggak usah mujo aku, pujiin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atimu itu ojo ngadep yang Vicky, ojo ngadep yang Muhammad, tetapi adepen Gusti Allah. Sing gawe ke Vicky ngomong, sing gawe ke kita hidup, itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhanmu iku. Ya. Itu. Makanya orang Tembong itu sering tak marah itu. Sakit dikit ke rumah, sakit dikit minta cai, malah tak marahin. Ya. Besoknya lagi kalau pas pengajian kayak gini tak habisin ya. Tauhidmu itu di mana? Ya. Engkau sudah menyatakan bahwa Allah itu lebih dekat dari urat nadimu. Kenapa kok engkau butuh perantara? Ya. Sembahmu itu hanya kepada Gusti Allah. Lah kalau nggak tak gitu kan nanti aku jadi dukun, Bu. Aku jadi nyebar kuwabe-kabe ke rumah. Dianggap aku ini orang padahal ya ora bisa apa-apa, Bos. Ngomong ya nggak bisa, duduk ya nggak bisa. Ngadeg lho ngadeg. Ya. Jalan ya saya dijalankan. Nggih. Saya ngomong ya ngomongkan. Saya sendiri juga bisa menolong diri saya sendiri lah gitu nggih. Saya pun kalau sakit ya minta tolong Gusti Allah lah ya. Saya pun kalau ada musibah ya minta tolong Gusti Allah. Kok jenengan malah minta tolong saya? Itu namanya salah kan? Tak marah Ibu. Ya. Karena memang Allah itu menguji. Ya. Seolah-olah saya itu sakti, padahal sakti ini adalah kepalsuan. Ada orang Tembong itu linglung, Bu. Enggak paham istrinya, suaminya, anaknya, semua orang itu enggak paham. Lupa namanya dia siapa, nama bapaknya, lupa. Kesilung cara Sundanya teh. Saya dipanggil. Ya, di Bangli, kan lagi ditawar di Bangli. Ketika saya masuk, ya, tak tanya, ini siapa? Bapaknya. Nggak paham. Kamu siapa? Nggak tahu. Ini istrinya nangis terus, Bu. Ini siapa? Ini istrimu bukan? Nggak tahu. Kayak nggak kenal itu, Bu. Ya. Tapi anehnya ketika ditanya, saya siapa? Kenal. Mas Vicky katanya. Langsung salaman ke saya. Loh, kok bisa? Ya nggak tahu, saya kenal sama jenengan katanya. Singkat cerita sembuh, besoknya lagi langsung tak marahin. Tolong, jangan pernah engkau meminta kepada makhluk. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian barusan itu bukan karena saya sakti, saya punya apa enggak. Tetapi itu adalah ujian dari Allah untuk membelokkan imanmu. Masih harus dirimu masih istiqomah melihat Allahnya, apa justru malah menuhankan Vicky. Kalau nggak gitu nanti malah menuhankan yang namanya itu, Bu. Jadi hati kita itu hanya boleh menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok diri kita digiring ke dokter, ke Bangli, itu harus dengan utusannya Gusti, atas perintahnya Allah, jangan perintah nafsumu. Nek perintah nafsu, Allahnya dilupakan, engkau langsung menghadap ke Bangli, ke dokter sing bisa menyembuh. Lah gitu nggih. Tapi nek engkau menghadap Allah dulu, hatimu digetekkan, oh ke Bangli. Nah, berarti engkau sedang diutus ke Bangli. Engkau sudah menjadi Rasulullah utusannya Gusti Allah. Tolong jangan diterima dengan syariat. Engkau dianggap aku sesat. Nek disampaikan ke umat, yaitu tadi dikira fitnah. Ya. Saya yakin jika ini didengar oleh ulama-ulama yang ahli syariat, bisa jadi saya sudah keluar
dari ranah Islam. Padahal justru apa yang kami sampaikan ini risalah datangnya dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Gitu nggih Bu, bisa terima ya? Masuk akal enggak? Nek masuk akal berarti bisa diterima. Kalau enggak masuk akal berarti mengada-ngada. Itu demikian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah.